Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9D dan hari ini kami akan mempresentasikan tentang teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena. Peristiwa yang ada di teks eksplanasi bisa berupa fenomena alam maupun fenomena sosial. Eksplanasi dibagi menjadi 3 struktur. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Bagian ini merupakan bagian yang berisi pengenalan singkat tentang topik yang akan dibahas. Lalu yang kedua ada urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat adalah bagian yang menjelaskan penyebab dan akibat dari suatu fenomena alam atau sosial. Dan yang terakhir adalah interpretasi, yaitu bagian terakhir yang berisi pendapat dari penulis dan juga merupakan kesimpulan dari penulis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ciri-ciri dari teks eksplanasi yang itu faktual, bersifat ilmu pengetahuan, informatif, tidak bersifat persuasif, dan fokus pada hal yang umum. Terdapat beberapa ragam macam topik dalam teks eksplanasi. Contohnya ada peristiwa alam yang membahas tentang peristiwa alam yang terjadi seperti bencana alam, perubahan iklim, dan pemanasan global, dan lain-lain. Yang kedua ada demonstrasi yang berisi penjelasan secara lengkap mengenai kegiatan demonstrasi yang dilakukan. Lalu ada sejarah yang biasanya membahas tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Dan yang terakhir ada topik sains dan ilmiah yang berisi informasi yang didukung oleh data-data dengan mengangkat topik sains dan ilmiah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya ada teks eksplanasi sejarah. Tepat pada tanggal 17 Agustus 2023 atau sudah 78 sejak Republik Indonesia merdeka yang dari jeratan penjajahan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan tepat pada hari Jumat tanggal 17 Agustus yang dibacakan secara langsung oleh Bapak Proklamator Indonesia sekaligus Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau bersama Dr. Andes Muhammad Hatta dan bertempat di sebuah rumah kecil yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Tanggal tersebut menjadi titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang berjalan dengan begitu panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat mengalami penjajahan selama bertahun-tahun. Sebelum proklamasi terjadi, ada banyak peristiwa penting yang melatar belakanginya. Peristiwa tersebut seperti kekalahan Jepang dari sekutu hingga banyaknya pro dan kontra terhadap proklamasi yang dialami selama masa Insinyur Soekarno diasingkan ke Rengas Dengklok. Sekarang kita masuk ke contoh teks dan strukturnya. Yang pertama untuk bagian pernyataan umum. Di zaman sekarang, di mana hampir semua orang bisa terhubung melalui internet, namun sebagian lainnya ada juga sebagian yang memilih untuk menyendiri, terutama di kalangan generasi Z. Di Jepang, ada istilah unik untuk menggambarkan fenomena ini, yaitu hikikomori, yang menggambarkan orang-orang yang memilih mengisolasi diri selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Meski koneksi digital lagi naik daun, ternyata fenomena hikikomori ini mulai muncul di kalangan Gen Z di berbagai negara. Dan ini membuat banyak orang khawatir soal kekuatan mental serta dampaknya terhadap kehidupan sosial mereka. Hikikomori dilansir dari Workwaves, merujuk pada seseorang yang menarik diri dari kehidupan sosial dan memilih menghabiskan waktu di rumah, biasanya selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Banyak orang yang menganggap mereka sebagai introvert ekstrim, padahal hikikomori bisa melibatkan masalah psikologis yang jauh lebih dalam, seperti kecemasan, depresi, atau gangguan sosial. Seperti yang kita dapat lihat di bagian pernyataan umum ini, kebanyakan menjelaskan tentang latar belakang topik yang akan dieksplanasi dan pengertian umum dari topik itu sendiri. Maka bagian ini dapat dikelompokkan sebagai pernyataan umum. Ini adalah bagian urutan sebab akibat. Fenomena ini pertama kali ditemukan di Jepang pada tahun 1990-an. Namun belakangan fenomena ini mulai terdeteksi di negara-negara lain, termasuk di Indonesia. Hikikomori seringkali dihubungkan dengan tekanan sosial yang tinggi, masalah keluarga, atau bahkan kegagalan akademik yang membuat seseorang merasa terisolasi. Generasi Z yang lahir antara pertengahan 1990 hingga awal 2010-an sering dianggap sebagai generasi yang paling terhubung karena internet dan media sosial yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagi Gen Z, ini justru membuat mereka terbebani dengan banyaknya informasi yang terus mengalir. Tekanan untuk tampil sempurna di dunia maya dan keinginan untuk selalu update dengan apa yang terjadi.
Akhirnya semua ini membuat mereka merasa kelelahan mental, cemas dalam berinteraksi sosial, dan lebih memilih keamanan dari interaksi virtual ketimbang harus menghadapi kerumitan hubungan di dunia nyata. Masalah kesehatan mental jadi salah satu faktor besar yang membuat fenomena hikikomori semakin meningkat di kalangan Gen Z. Kecemasan dan depresi sudah menjadi masalah yang cukup umum di generasi ini, apalagi ditambah dengan tekanan hidup modern yang tidak ada habisnya dan stigma negatif soal kesehatan mental. Semua hal ini membuat banyak dari mereka merasa terjebak, kesulitan untuk mencari dukungan, dan akhirnya memilih untuk menghindar dari dunia luar. Meskipun bagi sebagian orang mungkin hikikomori terlihat seperti pilihan hidup yang tidak berbahaya, hikikomori punya dampak negatif yang cukup besar, baik bagi individu sendiri maupun masyarakat sekitar. Beberapa dampaknya yaitu memburuknya kesehatan mental, hilangnya kemampuan sosial, dan keterasingan dalam masyarakat. Mengapa teks ini disebut sebagai bagian dari urutan sebab akibat? Karena teks ini menjelaskan akibat dari digitalisasi pada era modern ini yang membuat para Gen Z lebih sering menghabiskan waktunya di dunia maya dibandingkan dunia luar. Selanjutnya masuk ke bagian yang terakhir, yaitu simpulan. Hikikomori bukan hanya masalah pribadi, tapi juga masalah sosial yang perlu mendapat perhatian lebih. Kita semua punya peran dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung kesehatan mental. Bagian ini termasuk simpulan karena bagian ini mencantumkan pesan akhir penulis dan kesimpulan dari seluruh topik yang telah dieksplanasikan. Berikutnya adalah contoh soal. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Teori tectonic plate menjelaskan bahwa bumi terdiri dari beberapa lapisan buatan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan. Seperti halnya salju, lapisan ini bergerak sangat lambat sehingga terpecah-pecah bertabrakan satu sama lain. Itulah yang menyebabkan mengapa gempa bumi itu dapat terjadi. Penggalan teks tersebut merupakan salah satu dari struktur teks eksplanasi, yaitu penggalan teks tersebut merupakan struktur dari urutan sebab akibat. Mengapa? Pada paragraf 1 disebutkan bahwa gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Kalimat ini merupakan sebab terjadinya gempa bumi, dan pada paragraf kedua juga disebutkan bahwa gempa bumi menyebabkan bangunan hancur dan menimbulkan korban jiwa. Kalimat ini merupakan akibat dari gempa bumi. Maka dari itu, penggalan teks ini merupakan urutan sebab akibat. Quotes penutup untuk video ini adalah, "Aku rela di penjara, asalkan bersama buku, karena dengan buku, aku bebas." Muhammad Hatta. Sekian dari presentasi kami tentang teks eksplanasi hari ini. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.